Polresta Sleman, Yogyakarta memastikan Kristiano Tarigan, pengemudi sedan maut, menggunakan plat nomor palsu saat menabrak Argo Eriko Avandi hingga tewas. Namun saat mobil diamankan di kantor polisi, seseorang mengganti plat mobil dengan yang asli. Orang tersebut kini diperiksa polisi guna proses hukum selanjutnya. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Kristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini berplat nomor F1206. Namun saat diamankan polisi terungkap nomor polisi ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap, penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan, yaitu di Polsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang Polsek sana, itu mereka berkumpul di sini tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Ya, tidak ada anggota saya, hanya untuk mengganti itu, untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan. Kristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Eriko Avandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga adalah mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini, pelaku masih ditahan di Polres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Avandi kini ditahan di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, keluarga korban berkomitmen untuk menempuh jalur hukum dan menolak damai. Warga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya, polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Avandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban Argo Eriko ditabrak mobil pelaku saat hendak memutar balik. Akibatnya Argo meninggal di lokasi. Dan berikut kronologi tewasnya Argo Eriko. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00 dini hari. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Kristiano Tarigan menabrak mobil Argo dari belakang. Pelaku Kristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi. Sementara Kristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Pemirsa, Basnas Jawa Barat membantah telah melakukan kriminalisasi terhadap mantan pegawainya Triyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan membocorkan dokumen rahasia. Menurut pihak Basnas Jabar, pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat membantah telah melakukan kriminalisasi terhadap mantan pegawainya Triyanto.
Polemik ini mencuat saat Tri telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia milik Basnas Jabar. Wakil Ketua 4 Bidang SDM Administrasi Umum dan Humas Basnas Jabar Ahmad Faisal mengatakan pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Nah, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Trianto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023 ya, dan bukan karena dia melaporkan, karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor, dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima diberhentikan, nggak terima di PHK, dia mulailah mengorek-ngorek. Gitu ya, itu satu. Jadi itu fakta yang sebenarnya begitu, buktinya ada jelas. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar enggan berkomentar ketika dimintai tanggapan terkait dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Pak Menteri, izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum ikuti perkembangan. Sebelumnya polisi menetapkan mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat Trianto sebagai tersangka dugaan membocorkan dokumen rahasia. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah. Namun polisi malah menjerat Yanto dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop bernilai 9 triliun rupiah. Saat ini sudah ada 28 orang saksi yang diperiksa oleh Kejaksaan. Saya akan berjuang untuk kemerdekaan. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak. Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerjasama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.